Kami datang kembali ke hadirat Tuhan, ucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kalau boleh kami kembali sama-sama berkumpul pada siang hari ini untuk buat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya ini kasih sayang Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang mungkin dengan berbagai macam pergumulan hidup kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pada saat kami datang tidak akan sama lagi pada saat kami pulang. Akan ada berkat-berkat yang tercurah atas setiap kami. Roh Kudus hadir dalam tengah kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, Living God Ministry, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang, menghadirkan banyak-banyak jiwa yang memang membutuhkan dan haus akan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Yang siap beribadah dan berdoa kita. Sama-sama kita boleh katakan? Amin. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersuka cita di dalam. Haleluya. Boleh tangan di atas. Terima kasih.
hati kita untuk di dalam menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Di bulan ketiga tahun 2020 Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Masuki bulan yang baru Tuhan, kami percaya mujizat-mujizat Tuhan biasa Tuhan sediakan untuk kami. Layakan kami Tuhan di hadapan Tuhan. Biar firman-Mu lah yang bisa menguatkan hidup kami. Ajarkan kami bukan hanya untuk mendengar Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan.
Tuhan mujizat yang pegang hidup kami, yang pegang hidupku, yang saja bagiku. Tuhan, sekarang Kau yang pegang hidupku Tuhan, yang pegang hidupku, yang saja bagiku. Lakukan kebenaran sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita di hari ini. Terima kasih Tuhan. Hidup kami dalam tangan Tuhan. Minggu lalu kami berdoa untuk menolak perang dunia ketiga. Tapi kemarin kami melihat Israel Amerika menyerang Iran. Kami melihat Afghanistan diserang oleh Pakistan. Hari ini hidup kami benar-benar dalam tangan Tuhan. Jika perang dunia tidak terjadi, nuklir di mana-mana, kami tidak tahu akan apa yang terjadi dengan hidup kami. Yang kami tahu, kami hidup karena Tuhan pegang hidup kami. Hari Tuhan di awal bulan Maret ini Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan. Kami tidak tahu, kami masih gelap akan ke depan. Orang boleh melihat ada inflasi besar-besaran Tuhan. Tapi kami tahu kami dipegang erat oleh tangan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, membuka tema baru Afadah di bulan Maret. Rohmu yang terus memerangi kami, sehingga hidup kami, pelayanan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jangan kehendak-Mu ada gereja-Mu hidup kami di bumi serta di surga. Roh Kudus terapi kami dengan bahasa yang mudah, kami boleh pahami hari ini materi yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Saudara kepada Bapak Ibu hari ini, haleluya. Shalom. Kurang keras shalom. Kurang keras shalom. Haleluya. Kita akan masuk ke tema baru hari Bapak Ibu tentang Afadah yang seperti saya minggu lalu. Kita masuk ke tema Afadah. Apa sih Afadah? Sehingga Bapak Ibu boleh belajar bahwa Afadah itu bukan hanya terjadi ketika hari Minggu, saudara ya. Tapi Afadah itu dalam Alkitab, kalau kita belajar dalam bahasa Ibrani adalah Abodah, lalu diambil dengan kata ibadah. Dalam Alkitab berarti bekerja, melayani dan beribadah. Satu kata, tapi punya 3 makna. Saudara. Itu menarik sekali. Ada pekerjaan sehari-hari disebut Afadah, pelayanan kita kepada Tuhan disebut Afadah, penyembahan kita sama Tuhan disebut Afadah. Jadi kalau kau berkata, wah Tuhan, apa ini ibadah Tuhan pada hari Minggu? Tapi Tuhan bilang ini, perbuatlah yang kau perbuat seperti untuk Tuhan. Kalau ini boleh Bapak Ibu camkan hari ini, Bapak Ibu boleh firm bahwa ibadahmu dalam Tuhan bukan hanya hari Minggu. Sudah. Ya. Artinya dalam Alkitab, hidup, kerja, dan ibadah tidak terpisah. Kita belajar hari ini Afadah dalam kondisi Kristen dan Alkitab. Yang pertama, Afadah sebagai ibadah, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, Afadah atau Abodah dipakai untuk pelayanan di kemah suci dan bait Allah. Saya bandingin dulu. Ada kemah suci dan bait Allah. Jangan benar nih, kemah suci apa sih? Nah, kita belajar dalam tema berikutnya. Bait Allah, kita belajar lagi Bapak Ibu. Kemah suci dan Allah itu terpisah. Ya. Dan kita baca Bilangan 8 ayat 11. Nah, kita baca sendiri ya. Dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Dan ayat ini menunjuk kepada beberapa hal, yaitu tentang doa, yaitu pujian penyembahan, ada persembahan korban, ada peran imam dan orang lain. Contohnya, bagi kita pastor ditulis dengan penuh ekspresi penyembahan. Pada 2 Samuel 6 ayat 14 dikatakan ini, Daud menari dan memuji Tuhan dengan senang hati. Kalau Bapak pelajari Bible dalam 2 Samuel 6 itu, Daud itu seperti orang gila, saudara.
Menari lomba-lomba, saudara. Kenapa kegirangan, saudara? Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh. Dalam menari memuji Tuhan seperti orang gila. Kenapa? Karena dengan senang hatinya ekspresi untuk Tuhan. Dan saya senang kalau gereja ini diajar untuk pada anak-anak suami kita. Boleh belajar tentang firman Tuhan, saya belajar untuk melayani Tuhan dari sejak kecil. Coba tanya dalam diri kita masing-masing hari ini. Sejak usia berapa kau sudah melayani Tuhan? Tapi di sini kita menanamkan pada mereka bahwa ibadahnya adalah segenap hati. Berarti bukan usia dari mereka, oh saya 12 tahun setelah saya baptis saya mulai melayani Tuhan. Enggak. Di gereja ingin anak-anak ini pun mengerti melayani Tuhan sejak usia dini. Kalau Bapak Ibu yang di online dan ekspresi anak-anak kita perlu diekspresi, ya. Oh kita tahu mungkin nadanya gimana, tapi mereka bersemangat. Supaya apa? Supaya kita lebih tua tersadar bahwa anak-anak kita itu sudah mulai melayani Tuhan dari usia dini. Dalam tradisi Kristen ini berkembang menjadi ibadah dalam gereja. Lalu ada sakramen berupa perjamuan kudus, baptisan, pernikahan juga. Ada liturgi dan doa bersama. Ini bentuk apa datang? Dalam Yesaya 29:13 ini menegur kita hari baptis. Ada di ayatnya? Yesaya 29:13. Sampai itu Bapak Ibu. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan menentang kita hari saudara. Tuhan gak ingin hanya mulutmu, hatimu untuk Tuhan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Sehingga apa yang kau kerjakan hari ini hanya rutinitas biasa. Oh hari Minggu ke gereja yuk. Seberapa hari kita kalau hari Minggu, oh Pak ke gereja Pak. Tuh Bapak Ibu ke daerah mungkin daerah Sumatera Utara atau mungkin daerah Manado, saya mau bilang anak saya di sana. Ya, hari Sabtu itu mereka mabuk saudara ya. Minum cap tikus sampai pagi, sampai jam 5 jam 6 pagi masuk. Tapi mereka ikut ibadah. Ketika ada launching gereja pun teng dong. Orang tadi belum pulang ke rumah sudah masuk gereja sudah. Duduk paling depan, saudara. Kalau gereja daerah itu jam 6 pagi sudah mulai ibadah, ada jam 5 pagi juga. Lalu di gereja suku itu orang pujian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang beri. Tiba-tiba orang yang tadi lagi mabuk duduk tersungkur di hadapan Tuhan. Pendeta, oh puji Tuhan, si bingung bertobat hari ini. Sujud di hadapan Tuhan, sujud di altarnya. Gak berapa lama pendeta khotbah Bapak Ibu, mulai terdengar suara berubah saudara. Orang yang tadi sujud lalu berubah menjadi apa? Kenapa? Karena dia tahu bahwa hari Minggu harus di gereja, tapi kehidupannya jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena sebuah tradisi Minggu harus ke gereja. Ini yang Tuhan tegur dalam Yesus 13 tadi. Oleh karena bangsa datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia dihafal. Nah, kita menekankan ibadah bukan ritual. Ibadah hati yang benar sama Tuhan. Itu tenang, ibadah sebagai ibadah. Jadi Tuhan melihat hatimu hari ini. Ya. Yang kedua, kita belajar hari ini. Ibadah dipandang sebagai pelayanan. Ibadah juga berarti melayani. Bangsa Israel Bapak Ibu pelajar Alkitab itu melayani Tuhan. Tapi mereka juga bisa melayani berhala. Contohnya, ketika Musa naik gunung Sinai, Musa ketemu Tuhan dengan sama pelukar. Tuhan ngasih 10 perintah Tuhan. Bangsa di mana? Di bawah gunung Sinai. Apa yang mereka kerjakan? Sedang buat berhala. Musa turun dari gunung Sinai melihat mereka sedang buat lembu-lembu.
sebagai berpahala. Usaha mana pada mereka? Aku ketemu Tuhan, Tuhan kasih perintah pada untuk bangsa Israel. Tapi bangsa Israel yang kasih perintah Tuhan sedang punya berhala, saudara. Seberapa daripada kita hari ini? Engkau masih ibadah sama Tuhan, terus ibadah sama Tuhan, kayak berhala, jalan terus. Pedalaman Bapak Ibu, saya pernah jumpa dengan mereka. Beberapa suku yang saya tahu pendeta sudah naik mimbar, harus apa Bapak Ibu ya, harus minum dulu. Supaya apa? Supaya pede kotanya, supaya menggelegar suaranya. Ada juga pendeta Bapak Ibu memakai ikat kamera. Kenapa? Karena mereka di darat yang baik suku adat yang luar biasa kuat ejiknya, takut disantet, saudara. Berapa yakin kau sama Tuhan yang kau sembah hari ini? Kalau kau percaya Yesus Tuhan, kau sungguh dalam Tuhan, kau tidak pernah takut apapun juga. Di Perjanjian Baru konsep ini dituliskan oleh kata Yunani, itu latreia dan diakonia. Latreia, Markus itu pakai ngomong ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang dipakai kata melayani adalah latreia. Tapi bagaimana dengan diakonia? Paulus menulis dalam 12 ayat 1. Bapak Ibu, karena saudara-saudara demi kurang Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, dipakai diakonia, diakonos. Tidak ada dalam Ibrani Perjanjian Lama, masalah Perjanjian Baru pakai dua kalimat, yaitu latreia dan diakonia. Dan Kristen avoda sebagai pelayanan yang mencakup pelayanan sosial. Karena saya di gereja ini dari awal tekankan pelayanan sosial. Setiap Natal kita berbagi kasih. Ya, entah tahun depan, tahun ini kita berbagi atau bagaimana, nggak tahu. Tapi intinya kita ingin pelayanan sosial sehingga orang-orang boleh merasakan Tuhan dari gereja. Yang kedua, avoda pelayanan mencakup penginjilan. Sudah kita sasri baru pulang, ya, dari Kamboja. Ngapain penginjilan? Penginjilan sehari-hari pun bisa dilakukan Bapak Ibu. Kenapa media sosial? Setiap hari saya posting terus renungan khotbah. Saya posting terus quote-nya. Saya punya anak-anak rohani di media sosial Bapak yang bukan orang Kristen. Nah, respon terus. Sudah. Kita punya pos PI di Solo pun demikian. Bukan orang-orang Kristen, sudah. Penginjilan apa? Membawa kabar baik, kasih Tuhan bagi semua orang, sudah. Sehingga mereka mulai kenal Yesus Tuhan dari hidup kita. Yang berikutnya, melayani sesama dalam kasih. Kemarin orang tua bapaknya Bu Eci, ya, masuk rumah sakit di Tangerang Selatan. Kadang dia naik busway ke sana. Kalau saya bilang, ini senior pendeta senior saudara. Beberapa GPB di Indonesia dan luar negeri pun kenal beliau. Terus saya bilang ini, Om, saya bingung. Siapa? Saya pernah ke gereja Om. Tahun berapa? 99 Om. Hah? Ngapain? Saya cerita. Awal kami bertobat sama-sama fellowship di gereja sana, saudara. Terus saya bilang, Ibu Eci sekarang kami gembalakan. Puji Tuhan, kasih saudara. Jadi menginjil itu harus dengan kasih. Apalagi Bapak Ibu, mengajar dan mengembang itu sulit, sudah. Saya jujur bilang saya sulit. Saya doa sama Tuhan lagi malam, Tuhan, ini akhir Februari masuk Maret Tuhan. Saya review lagi saudara. Saya bilang Yesus tadi pagi, gua nggak masuk malam lagi. Kenapa? Kepala gue sakit. Kenapa? Mikirin bagaimana mengembangkan domba-domba Tuhan. Itu sulit. Ya. Apalagi ibadah sejati yang saya tulis buat. Ibadah sejati selalu menghasilkan pelayanan nyata.
Jadi kalau ibadahmu sejati, pasti barusan pelayannya bagi saya pelayan itu jiwa. Coba daripada kita hari ini hanya membawa jemaat lain pindah ke gereja A, pindah ke gereja B, C dan seterusnya. Dan berapa yang dari kita yang bawa orang yang belum pernah Yesus Tuhan mengenal Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Yang ketiga yang kita belajar, Avada sebagai pekerjaan, work as worship. Dalam Kejadian 2 ayat 15, kita mencatat ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada dua kalimat yang dipakai Tuhan dalam Kejadian 2:15, yaitu mengusahakan dan memelihara. Ternyata ini akar kata dan apadah juga saudara. Jadi pertama, apadah artinya adalah ibadah. Ya. Yang kedua, apadah adalah pelayanan. Yang ketiga, apadah sebagai pekerjaan, work as worship. Dalam Kejadian 2:15 ini mengingati, ternyata bekerja merupakan panggilan ilahi. Kalau banyak orang ini, Pak, saya ingin melayani Tuhan, Pak, sungguh-sungguh, Pak. Terus, saya nggak usah kerja, Pak. Sebentar dulu. Kita mencatat dua panggilan. Ada panggilan secara Paulus, ada panggilan secara Petrus. Sudah. Waktu saya melayani Tuhan awal sungguh-sungguh Bapak Ibu, saya bekerja. Saya tanya Tuhan berkali-kali, jangan saya sampai juga salah panggilan, saudara. Ketika saya keluar pekerjaan saya ingat Tuhan, sungguh-sungguh saya tanya Tuhan, apakah benar-benar saya Petrus, penjalan manusia, yang menjadikan, atau saya Paulus? Ada time maker, dia usaha. Kalau seorang mentor saya, Dr. Haryanto, uji panggilan. Bertahun-tahun saya uji, saudara. Saya coba pekerja terakhir di perusahaan nasi Bapak Ibu di Matraman. Bos bilang ini, lu pendeta ya? Iya Pak. Aduh gue dosa kalau kerja membuat. Lu full pelayanan deh. Di situ titik lima saya full pelayanan. Saya tantang Tuhan. Kau yang panggil, kau yang paling kadang dan cukup benar. Terus uji. Tapi kita berkata bekerja adalah panggilan ilahi. Yalah, kalau kau melayani Tuhan, kau bekerja salah. Itu pun panggilan Tuhan. Sudah. Tapi jangan sampai kau bekerja fokusnya pada mamonmu aja. Atau kau melayani Tuhan fokus pada mamon aja. Nah, kalau dulu ada guyon lebay pengusaha berarti pendeta. Dan pendeta berarti pengusaha. Yang kedua, Avada sebagai pekerjaan sepanjang sebagai profesi sehari-hari merupakan bagian dari ibadah. Apa profesi hari ini? Kau supir, berarti kau ibadah. Kau dokter, berarti kau ibadah. Kau guru, kau pun ibadah. Jadi ibadah melayani Tuhan bukan hanya sebagai seorang pendeta. Seorang reformator namanya Martin Luther ngomong demikian, saudara. Bahwa pekerjaan biasa, baik itu petani, tukang, ibu rumah tangga adalah panggilan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Panggilan kudus. Karena tidak bisa semua orang jadi ibu rumah tangga. Yang sudah dikatakan itu. Tidak semua orang bisa jadi ibu rumah tangga. Oh iyalah Pak. Kenapa? Karena laki-laki bukan ibu rumah tangga. Berarti tidak semua orang bisa jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Petani semua orang bisa. Guru semua orang bisa. Tukang semua orang bisa. Tapi ibu rumah tangga belum tentu bisa. Jadi guru yang mengajar dengan jujur sedang beribadah. Pedagang yang bekerja dengan integritas sedang melayani Tuhan. Oh, kok gitu Pak? Ada nggak pedagang yang jujur? Ada. Zaman-zaman saya dulu timbangan yang merah, ya kayak model dragon itu,
naga. Ternyata di bawahnya itu supaya seimbang kasih kawat besi sudah, supaya nolong timbangan. Bayangkan juga. Orang tua yang membesar anak dengan kasih sedang melakukan ibadah juga. Kemarin berita seorang anak 12 tahun meninggal. Kalau siapa? Ibu tirinya. Yang terbaru nih, dikatakan ada kakak ribut, ada yang bunuh kakaknya. Diapain? Dipalu kepalanya, meninggal. Kenapa? Alasannya ada yang cemburu karena kakaknya disayang oleh orang tuanya. Berarti orang tua membesarkan anak itu harus dengan kasih yang benar. Jangan pilih kasih. Yang keempat yang terakhir yang kita pelajari, ibadah sebagai penghambaan dan ketaatan Tuhan. Ini yang paling sulit kita kerjakan. Kata itu dipakai untuk perbudakan. Mana hamba, dulos, artinya kesek. Dulos, hamba. Ebed Yahweh, hambanya Tuhan. Ebed artinya apa? Budak. Kalau ngomong hamba Tuhan, tapi jiwamu tidak bisa total sama Tuhan, bukan hamba Tuhan. Tadi Sastri bilang, kapan Sastri balik lagi ke daerah? Tunggu perintah bos. Artinya, hidup Sastri seperti budak. Apa kata Tuhan? Budak itu nggak punya hak hidup, saudara. Dengan seorang budak dibeli pasar budak Bapak Ibu, lalu Mas Tio sebagai seorang majikan kita ke pasar budak. Aduh lihat dulu. Oh, dia nyari yang tangguh, yang lemah, yang kuat kekal, saudara. Kenapa? Wah, kuat ini kita beli mahal harganya. Tapi hidup saya nggak punya hak hidup saya lagi. Hidup saya sudah diberikan Mas Tio, sehingga apapun yang kata Mas Tio itu saya kerjakan, saudara. Itu gambaran kita sebagai budaknya Tuhan, hamba-nya Tuhan. Kita nggak punya hak hidup lagi. Kenapa? Karena hidup kita total Tuhan yang pelihara, Tuhan yang perintahkan. Orang benar. Keluaran 1:14 menggambarkan bagaimana perbudakan Israel di tanah Mesir dan memahitkan hidup mereka dalam pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Israel total diperbudak oleh Mesir. Saya menggambarkan ini sebagai bentuk apa ada? Penghambaan, ketaatan total. Bahwa setiap manusia pasti mengabdi kepada sesuatu. Nah, hati-hati nih hari ini. Kau sedang melayani siapa hari ini ternyata? Secara rohani, kita bisa melayani dosa. Atau melayani Tuhan. Tanpa sadar. Kepada siapa kau diperbudak hari? Kalau banyak orang ke gereja, ditanya, siapa yang ke gereja cari jodoh? Bukan kata-kata. Kenapa? Kan daripada saya cari beda agama, Pak. Beda satu agama dong, Pak. Di gereja saya cari. Salah nggak? Enggak. Siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Salah nggak cari Tuhan yang berkat? Nggak salah. Siapa yang saya kesembuhan? Gak tahu. Oh, saya punya kesembuhan, Pak. Salah nggak? Nggak salah. Tapi jawaban saya kurang tepat. Kalau kau cari Tuhan yang sungguh-sungguh mengabdi dia sama dia, perintah saya punya Yesus, saya punya segala-galanya. Amin. Yosua berkata dalam Yosua 24:15, ini ketika perpisahan di Sungai Yordan, Yosua berkata, pilihlah orang Israel. Pada hari kepada siapa kau akan beribadah? Kau pada Allah Yahweh atau pada ilah-ilah lain, kata Yosua. Pilih. Demikian pula hari ini, Bapak. Kau pilih. Kau beribadah sama Tuhan sungguh-sungguh atau kepada kira dan iman, saudara. Apa total? Berarti ibadah sejati yaitu hidup dalam ketaatan, saudara.
menjadikan Tuhan sebagai pusat, kristosentris, Kristus pusatnya, teosentris, Tuhan pusatnya, dan mengabdikan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita jadi selesai. Dan saya sebelum ke gereja, kangen sebelah. Kita lihat ada kita berapa? 2 kali. Kalau saya mau ganggu rekening gereja dan rekening gereja, saya nggak mau ganggu. Karena saat ini cuma gereja disupport dengan pribadi. Kalau saya total fokusnya pada Tuhan. Oh, Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang cukupkan. Amin. Amin total. Yuk dorong hari ini. Karena Maret ini saya bilang berat sekali. Orang prediksi akan seminggu gelap tanpa internet akan terjadi. Orang bilang emas tinggi akan terjadi. Orang bilang berat beli apa pas terjadi hari ini. Kalau melihat global dunia ini, dampaknya apa? Besar. Akan doakan untuk Indonesia. Amin. Doakan untuk dunia ini. Kan kita nggak tahu apa Tuhan. Kalau tanggalnya gok-ngagok sudah jelas. Tapi kapan kita nggak tahu. Itu yang buat saya kadang baca tidur. Berpikir jelas. Tuhan, kalau perang dunia kita terjadi, Tuhan datang. Berkenankah hidupku untuk Tuhan? Berkenankah pelayan kita untuk Tuhan? Jangan sampai Tuhan datang, kita akan terbakar. Renungan baik-baik. Lalu kelapa ibadah dimakan kita wafat. Semoga dipahami, kita doa hari ini. Bapak mengucap syukur. Tema ibadah di bulan malam minggu pertama sudah hamba sampaikan. Saya percaya Tuhan minggu ke depan sampai minggu kelima. Ada hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk sampai isi hati itu. Supaya kami boleh fix Tuhan, melihat ibadah dari sisi yang berbeda. Ajar kami untuk menghambakan ini total sama Tuhan. Ajar kami bahwa pekerjaan yang saat ini kami sedang kerjakan adalah ibadah datang Tuhan. Ajar kami Tuhan bahwa ibadah adalah bagaimana kami melayani Tuhan sungguh-sungguh. Baik di tengah-tengah marketplace kami, di tengah-tengah keluarga kami ibadah sama Tuhan. Doa kami ya Tuhan, berkenanlah atas ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai bulan ini bersama dengan Tuhan. Kami mulai dalam perjalanan kudus punya Tuhan untuk dalam. Kami rindu Tuhan. Setiap dosa pelanggaran kami lakukan sepanjang Februari lalu, Tuhan melahirkan hari ini. Kami mengawali minggu pertama bulan dalam tangan Tuhan. Sekalipun berat yang kami dengar perintah itu, tapi selama kami berjalan bersama dengan Yesus, walaupun gunung tak berpindah, kami tak percaya Tuhan Yesus setia bersama kami. Kami siap masuk perjalanan sebagai hari. Perjalanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk lagi diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Sudah semua terima berdoa pagi hari ini. Di tangan Bapak Ibu ada hosti. Di hostinya ada firman Tuhan yang boleh baca renungan hari ini. Di awal bulan ini minggu pertama saya dapat Amsal 10 ayat 19 yang berkata demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Entah beberapa firman ya. Dan bahkan baik-baik menjadi perubahan kita minggu ini dan sepanjang bulan ini. Yang sudah merenungkan, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita boleh satu sama-sama sepakat angkat roti di atas kepala kita, sepakat berdoa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ilah roti yang turun dari surga, ilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam bertombak di atas kayu salib, yang kau pecah-pecahkan bagiku hari. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, tubuh kami yang lemah hari, yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan. Dari ujung rambut, ujung kaki, setiap organ tubuhku yang luka, yang sakit, kami percaya sudah Tuhan Yesus pulihkan. Kami percaya dalam Kristus kami adalah kebenaran. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kami percaya hari ini, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus hari ini. Yang sudah mengucap syukur akan tubuh Yesus, saya undang sama-sama kita angkat anggur di atas kepala kita. Dengan lima sepakat ketika saya dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib, yang kau curahkan bagiku. Kami percaya hari ini dosaku diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan kembali, segambar, serupa dengan gambar Allah. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, setiap niat jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamahkan. Kami percaya hari ini Tuhan, oleh karena kuasa dari Yesus, setiap organ tubuhku yang dialiri oleh dari Yesus, Tuhan lahirkan jadi sehat, jadi sembuh, jadi pulih. Kami percaya hari Tuhan, mata kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan, telingaku peka bisa mendengar suara dari surga, mulutku punya kuasa, doa-doaku Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tanganku punya kuasa, apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil karena nama Tuhan. Karena kami punya kuasa, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Kami berkata hari ini, hidupku di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru kekal, inilah darah Yesus Kristus yang menyempurnakan. Sama-sama kita menjadi satu. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mana Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Kau ciptakanku, haleluya. Kau ciptakanku besar, lebih sungguh lagi kami tahu kami bersama Tuhan. Haleluya. Hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi Tuhan.
15 ayat 7 berkata, jika kau tinggal lama, firman-Mu tinggal, kamu entahlah akan menerimanya. Haleluya Tuhan, kami telah tinggal dalam Tuhan, dalam perkataan kudus. Kami telah menerima firman-Mu hari ini. Kami ingin meminta kepada Tuhan, kalau boleh, kehendak-Mu yang mencerdaskan. Tapi kami berdoa hari ini, Tuhan pendeta Markus Emmanuel dengan Tuhan, yang hari ini masih rumah sakit Tangerang Selatan. Kami dengar dari kami, kondisi yang sampai drop lagi ini. Tapi kami berdoa, hamba-Mu sedang berbaring di sana. Hamba-Mu yang sakit sedang berharap sama Tuhan. Jika Tuhan izinkan dia sembuh, maka sembuh dalam nama Kristus. Jika Tuhan izinkan kehendak-Mu yang terjadi, maka terjadi. Tapi kami rindu Tuhan, keluarga Tuhan pulihkan, anak-anak Tuhan pulihkan, istri Tuhan pulihkan. Satu hati bagi mereka Tuhan boleh terjadi hari ini. Berdoa dengan Opa Markus tilawat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk ini pasca operasi kanker kemarin Tuhan pulihkan. Satu minggu berjalan ke depan Tuhan, belum boleh keluar rumah. Mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan yang dapat Tuhan boleh dia terima hari ini. Setiap lubung-lubung pendarahan Tuhan memulihkan. Mari saya berkat Tuhan, si hati boleh firm terus bersama Tuhan, memberi diri untuk dibaptis dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Untuk adik-adik kami dokter judul berkat Tuhan, internship di depan Tuhan tolong dengan tempat yang terbaik sekitar Ciawi ataupun dari Bogor. Adik kami juga diberkat Tuhan, juga adik kami juga diberkat Tuhan, dan usaha kerja diberkat Tuhan. Untuk kami gue juga berkat yang sedang merawat papa yang Tuhan di Tanah Selatan bersama kedua anak yang berkat. Berkat juga setiap kami Tuhan adalah Mas Dion, boleh lagi Mas Dion, Mas Dion. Hamba-Mu yang tanggal 26 kemarin waktu kami berdoa sungguh dalam nama Tuhan Yesus, diberkati pelayanannya. Aku percaya Tuhan terus proses dia, persiapkan dia untuk dia hamba Tuhan Yesus. Hidupnya kalau Tuhan tahu kerinduan dari dulu Tuhan, dia ingin menjadi seorang pendeta. Hamba sebagai alat-Mu, sebagai perkasa rumah Tuhan, berdoa dengan Mas Tio akan digenapi dan si Tuhan bagi dia. Berdoa sungguh, matanya pun Tuhan jamah, sehingga Tuhan pulihkan melihat tolong kembali. Setiap hari tangan dalam mendatang Tuhan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaannya, usahanya, setiap proyek sedang dia kerjakan. Aku percaya tangan ini bukan tangan kegagalan. Aku percaya tangannya tangan berkat Tuhan. Setiap roh kegagalan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aku boleh melihat usahanya, pelayanannya, hidup pribadinya, kesehatannya bersama istri anak yang paling diberkati. Saya boleh melihat Tuhan, usia baru ini semakin melekat sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat juga Mary Tuhan bersama para anak di berkat Tuhan. Tuhan pelihara kehidupannya. Suami Elia pun berkat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan. Juga suami Saskia Tuhan bersyukur boleh kembali bersama-sama yang melayani Tuhan tempat ini. Kehidupan hamba-Mu dan istri hamba untuk berkat. Apapun yang kami kerjakan, sampai untuk Tuhan. Tuhan perhitungkan sebuah ibadah kami pada Tuhan. Kami boleh melihat itu sebagai ibadah kami sama Tuhan. Ketika itu diberikan sebagai Tuhan, kami percaya kami memberikan terbaik hidup kami untuk Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus, kami juga memberikan persembahan sabar untuk Tuhan, mengupayakan seperti pesta di minggu pertama itu. Bukan seberapa besar, kecil yang kita sama. Kita berkata tidak ada orang datang kepada Tuhan kata kami tahu dan suka cinta. Tuhan Tuhan sebagai iman kami sama Tuhan sebagai benar. Kami percaya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap menabur memberkati pencapaian ini. Sama-sama kita katakan.
Kalau pagi hari tiba-tiba bulannya naik tinggi semua. Bulan normal tiba-tiba bangun tidur langsung naik 500 lebih semua. Terus beliau pun kena neuropati, ya. Kakinya tidak bisa bergerak, jalan juga. Mandi masalah itu saya baru tahu. Lalu saya pun tidak bisa, ternyata ada salah di telinga putus. Ya, umurnya kalau perkataan dia 78. Saya belum prediksi Bu Eci 76, karena katanya 76. Tapi kita berdoa sungguh-sungguh beliau dipulihkan Tuhan. Karena ketika saya posting di media sosial, mereka oh Pak itu pendeta ini. Ternyata mereka kenal sudah. Nah itu banyak sekali kemarin rumah sakit, bahkan kami pun pernah nanti mungkin setengah jam ya, di luar rumah sakit Bapak Ibu. Bahkan terus untuk juga Dr. Vini boleh bersama-sama kita minggu depan. Saya juga punya terima Bapak Ibu di gereja kita ada media sosial, baik itu Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan saya kepikiran dari kita Sastri, kalau yang Bapak Ibu punya program untuk media sosial kita silakan. Sebenarnya saya berikan passwordnya supaya kita kembangkan untuk Bapak Ibu. Karena yang melihat ini di TikTok sosial ternyata banyak orang non Kristen. Kita ingin menjadi berkat bagi mereka. Mungkin saya bilang kehidupan saya belum asal-asal tadi. Saya telah bilang saudara ke beberapa jemaat. Bahwa kehidupan saya ada 1 bulan full siap bicara wanita semua. Di bulan ini ternyata Sasti baru datang beberapa lalu. Saya tanya, apa kabar Sas? Belum tahu Pak, ada perintah. Kata dia bilang, bulan depan Sas saya. Siap. Ya, karena ternyata April kan bulannya wanita. Era HPJ. Saya dulu 1 bulan ke depan itu semua wanita, Bu Mary bisa belajar, istri saya bisa belajar, adik saya bisa belajar, ya. Bukan seberapa panik kita bercakap-cakap, tapi bagaimana kita berani untuk mengajar kepada firman. Amin. Doakan terus gereja ini, Bapak Ibu ya. Terus seperti saya bilang minggu lalu kita minggu keempat itu pas berjatuhan dengan berbarengan dengan Idul Fitri. Ya. Seperti tahun lalu juga gereja kita liburkan karena saya berhikmat tentunya yang bekerja ingin liburan sama keluarga. Yang rumah jauh tentu saja akan susah. Kalau Sastri kata udah dekat sekarang, tidak perlu time liburan lagi. Tapi sekarang sama-sama tanggung Priuk. Ya. Jadi doakan terus gereja ini. Semoga pasangan liburan 22 tetap hari ini kita bisa online. Nah, mungkin juga pas online lagi kita bisa buat ibadah. Kesusul saya supaya gereja ini terus berjalan seperti ini. Yuk kita doa sama-sama. Bapak bersyukur di penghujung ibadah hari Tuhan. Kembali kami mengangkat tangan kami berdoa dunia ini Tuhan. Hari kami dengar Bapak Iran Ayatollah Khomeini tewas karena serangan bom kemarin Tuhan. Memicu panasnya Timur Tengah Tuhan. Dengan damai serta Allah boleh turun bagi setiap bangsa-bangsa ketiga, baik Amerika, baik Israel, baik Iran, Pakistan, Afghanistan. Tuhan berlari keamanan dunia Tuhan Yesus. Berdoa untuk Indonesia. Kami dengar Pak Prabowo akan menjadi mediator, mediasi untuk perdamaian tersebut. Berkati siapa Prabowo boleh menjadi alat yang Tuhan, mempermainkan tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan mendamaikan pihak yang bertikai. Berdoa Pak Prabowo, Mas Gibran, Indonesia diberkati. Indonesia adalah bagian Tuhan, kami terus beriman. Indonesia tidak resesi, Indonesia tidak bangkrut. Indonesia terus damai sejahtera sukanya Tuhan Allah bersama kami. Karena kami tahu, kita berkata, di mana ada orang-orang berdasarkan berdoa, maka pemulihan untuk negeri kami Tuhan ada. Berdoa untuk Jakarta, Jakarta aman, tentram, sukacita damai bagi Jakarta. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga hari Tuhan yang memulai bulan baru, minggu yang baru bersama Tuhan, baik pekerja mereka, baik pelayan mereka, baik studi mereka, baik setiap lulu mereka, Tuhan berkati. Kami berdoa sungguh dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tertanam bersama kami di bulan, baik yang di Jakarta, baik pos baik kami di berkati. Berdoa untuk keluarga sahabat kami, Pak Abraham, dan pekerjaan perusahaan yang bergantung boleh menjadi fasilitator Tuhan, alat Tuhan dalam pelayanan kami di Solo. Setiap bisnisnya, proyek-proyek yang berkat
Tidak satupun yang gagal dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa sungguh dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang-orang jiwa Yesus tenang bersama ini Tuhan, yang di Jakarta, yang di Solo, diberkati Tuhan. Setiap keluarga lawatan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya doa-doa mereka Tuhan telah menolong. Jika hari Tuhan ada kami yang kurang enak badannya sampai batuk, flu, ataupun seperti badan remuk Tuhan, kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus sudah disembuhkan Tuhan hari ini. Berdoa, kami percaya bulan ini adalah bulan berkat Tuhan bagi kami semua. Doa gereja Tuhan di Vina Ministry senantiasa berkenan Tuhan bersama kami. Senantiasa Tuhan hadir dalam ibadah kami. Senantiasa Tuhan melawat kami setiap hari. Kami boleh mengalami Tuhan setiap hari. Terima kasih. Pola gedung, Pastor Paul berkat Tuhan. Segedung ini boleh diperbanyak tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengalami ibadah hari ini, Bapak Ibu. Sama-sama kita boleh berdiri dalam Tuhan hari ini. Mari buka hati mendapat Tuhan. Dan terima berkat dari Allah Bapa di surga sehari. Pulang terima berkat dari Abraham, Alisa, dan Yakub. Cinta manis dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan manis yang intim, yang erat, yang saudara kudus, menjadi kita naik dan bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor, bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai saya marah Tuhan menjemputnya. Sama-sama katakan amin. Di raga